Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Jabar Magdan, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Informatika. Di sini saya akan membahas sedikit tentang perkembangan teknologi telepon genggam atau dikenal dengan disebut handphone. Di sini saya akan membahas yaitu pertama latar belakang. Pada awalnya teknologi diciptakan untuk mempermudah setiap kegiatan manusia. Lahir dari pemikiran manusia yang berusaha untuk mempermudah kegiatan-kegiatannya sehingga diterapkan dalam kehidupan. Kini teknologi telah berkembang pesat dan semakin maju seiring dengan perkembangan zaman sehingga terjadi pengalihan fungsi teknologi. Contohnya salah satu fasilitas canggih yang pada masa ini yang akan kita bahas yaitu telepon genggam atau dikenal dengan disebut handphone. Beberapa tahun yang lalu, handphone hanya dimiliki oleh kalangan tertentu yang memang benar-benar membutuhkan untuk kelancaran pekerjaannya. Seiring berjalannya waktu handphone bisa dimiliki oleh semua kalangan, baik yang sangat membutuhkan maupun kurang membutuhkan. Karena sekarang handphone dilengkapi dengan beberapa fitur yang membuat handphone memiliki beberapa fungsi selain menelpon atau saling berkirim pesan singkat. Handphone kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi, namun juga sebagai gaya hidup, penampilan, tren, dan prestise. Di kalangan remaja menggunakan handphone sebagai alat multifungsi. Karena multifungsi tersebut, para remaja dapat menggunakan secara positif dan negatif tergantung dari individu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Saya akan menjelaskan sedikit definisi telepon genggam atau handphone. Handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Yaitu yang kedua, sejarah perkembangan teknologi telepon genggam handphone. Saya akan menjelaskan sedikit atau secara singkat sejarahnya. Handphone terus mengalami perkembangan sejak awal kemunculannya. Handphone pertama yang ada jauh dari apa yang bisa kita gunakan sekarang ini. Namun tanpa adanya handphone pertama tentu tidak akan lagi teknologi yang sangat berguna bagi manusia untuk berkomunikasi sekarang ini. Penemu pertama yaitu Bapak Martin Cooper yang merupakan penemu pertama dari sistem telepon genggam. Ia merupakan karyawan dari perusahaan Motorola. Ia menemukan handphone untuk pada tahun 1973. Ada juga yang mengatakan bahwa penemu telepon genggam bukan hanya Martin Cooper, namun juga seluruh anggota tim dari divisi yang ada bersamanya. Tipe pertama dari handphone adalah Dyna TAC. Ide dari tipe ini dicetuskan oleh Cooper, di mana alatnya tersebut bisa dibawa kemana-mana dengan cara yang fleksibel. Telepon genggam pertama memiliki berat hingga 2 kg dan untuk memproduksinya dibutuhkan biaya setara dengan 90 juta rupiah. Berat dan biaya tersebut tentu sangat jauh berbeda dengan sekarang ini. Namun bukan itu saja tantangannya. Justru tantangannya sebesar adalah mengadaptasi infrastruktur terkait jaringannya. Martin Cooper bukan salah satu tokoh yang berperan. Ada juga tokoh lainnya yang berperan dalam mengembangkan teknologi handphone atau telepon genggam. Tokoh yang juga biasa berjasa dalam perkembangan handphone adalah Bapak Amos Zephyr Jr. Tokoh ini fokus pada sisi switching untuk ponsel menyambung dari tempat satu ke tempat lainnya, sehingga pengguna ponsel bisa bergerak dari satu sel ke sel lainnya tanpa putus pembicaraannya. Selanjutnya, handphone terus berkembang baik dari ukurannya yang semakin kecil dan ringan maupun dari fitur-fiturnya yang semakin lengkap. Nah, tujuan handphone ini adalah sebagai alat komunikasi melalui suara dan pesan singkat atau SMS. Selanjutnya, handphone berfungsi untuk menangkap siaran radio dan televisi.
Juga dilengkapi dengan fungsi audio, kamera, video, game, serta layanan internet. Kini handphone bahkan memiliki fungsi yang hampir sama dengan perangkat komputer. Nah, manfaatnya handphone ini yang kita bisa rasakan jika kita memilikinya. 1. Sarana komunikasi yang efisien dan efektif. Jadi bisa semakin mempermudah kita untuk berkomunikasi tanpa mengenal jarak dan waktu. Yang kedua, bisa menyelesaikan pekerjaan dengan mudah. Ketiga, gunakan untuk fasilitas usaha dan bisnis. 4. Bisa menyimpan ratusan file di dalamnya. 5. Sebagai media hiburan. 6. Sebagai penunjuk arah atau navigasi atau seperti GPS, Google Maps, apalah selainnya dan lainnya. Yang terakhir itu mendapatkan uang, seperti membuat konten di YouTube atau sebagai jadi YouTuber. Baik, itulah hanya salah satu penjelasan saya. Mohon maaf apabila salah kata atau yang kurang jelas, mohon maaf, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.